pagi Bu, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Teresia Agustina Parnede dari Prodi Bimbingan Konseling akan mempresentasikan tentang ingatan dalam pelajaran psikolog umum. Kita akan mulai. Menurut Richard Atkinson dan Richard Shifrin dalam Matlin 1998, ingatan disimpan dalam 3 sistem penyimpanan informasi. Yang pertama ada memori sensori atau sensory memory, yang kedua memori jangka pendek, yang ketiga memori jangka panjang atau long term memory. Oke, kita akan lanjut. Di sini saya akan membahas tentang memori, di mana saya akan membahas tentang singkat bagian dari informasi. Yang pertama ada sensory memory, di mana sensory memory mendapatkan informasi dari luar melalui panca indera. Nah, sensory memory mendapatkan informasi yang sangat banyak melalui panca indera. Akan tetapi, informasi yang penting-penting saja yang akan diproses melalui sensory memory. Informasi yang tidak penting akan diabaikan oleh sensory memory. Nah, informasi yang penting akan mendapatkan perhatian, akan mendapatkan attention untuk menuju memori jangka pendek atau short term memory. Nah, short term memory jangka pendek akan sering melakukan pengulangan sehingga mendapatkan pengkodean untuk menuju memori jangka panjang. Di memori jangka panjang akan mendapatkan informasi di masa depan yang akan nanti kita dapatkan. Nah, di long term memory jangka panjang akan melatih untuk mengingat informasi di jangka pendek melalui retrieval atau latihan untuk mengingat informasi yang sering kita ingat pada masa itu atau continue. Nah, di dalam long term memory jangka panjang akan mendapatkan pemunahan kelupaan. Nah, di short term memory akan mendapatkan melupakan. Nah, selanjutnya ada memori sensoris. Macam-macam dari memori. Memori sensoris adalah ingatan yang berkaitan dengan penyimpanan informasi sementara yang dibawa oleh panca indera. Memori sensorik cukup pendek dan biasanya akan menghilang segera setelah apa yang kita rasakan berakhir. Di dalam diri manusia ada beberapa macam sensori motorik. Yang pertama ada visual, penglihatan, yang kedua audio, pendengaran, yang ketiga makna, yaitu meraba. Ketika kita mendengar sesuatu, melihat sesuatu atau meraba sesuatu, informasi-informasi dari indera itu diubah dalam bentuk impuls neuron atau bentuk neuron dan dikirim ke bagian-bagian tertentu dalam otak. Nah, yang selanjutnya ada ingatan jangka pendek atau short term memory atau working memory. Ingatan jangka pendek mudah dilupakan dan cepat diingat. Ingatan jangka pendek adalah tempat kita menyimpan ingatan yang baru saja kita pikirkan. Ingatan jangka pendek terdiri dari 3 unit terpisah. Yang pertama adalah putaran fonologi atau phonological loop. Yang kedua, gambaran penglihatan ruang atau visual spatial sketchpad, dan pelaksana pusat atau central executive. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dari 3 unit terpisah tersebut melalui ingatan jangka pendek. Yang pertama adalah putaran fonologi, yaitu menyimpan dan mengingat kembali kata-kata yang saat itu sedang dipikirkan. Yang kedua,
penglihatan ruang adalah ketika kita membentuk citra atau gambar mental tentang sesuatu. Gambaran penglihatan ruang juga berperan dalam tugas-tugas spesial, misalnya mencari jalan memutar dan menentukan jarak. Yang ketiga ada pelaksana pusat, adalah sistem fleksibel jawab untuk kontrol dan regulasi proses kognitif. Ia memiliki fungsi yang bertanggung jawab untuk memilih strategi dan mengintegrasikan informasi. Nah, selanjutnya ada ingatan jangka pendek, bukan hanya sebuah tempat penyimpanan ingatan sementara, tetapi ingatan jangka pendek juga berpikir secara aktif, tempat menyaring, tempat memilah, dan menggabungkan informasi lama dengan informasi yang baru, lalu mengambil keputusan. Proses ini disebut dengan penuaan mental. Penuaan mental adalah salah satu fungsi terpenting dalam ingatan jangka pendek. Yang selanjutnya, yang ketiga, ingatan jangka panjang atau long term memory, yaitu suatu proses memori atau ingatan yang bersifat permanen. Artinya, informasi yang disimpan sanggup bertahan dalam waktu yang sangat panjang. Proses masuknya informasi ke dalam ingatan jangka panjang tetap melalui tahap memori sensoris. Ada 4 contoh memori jangka panjang, yaitu yang pertama ada memori episodik, yaitu memori yang berisi pengalaman-pengalaman khusus dalam kehidupan seseorang, bisa berupa pengalaman yang baik dan pengalaman yang buruk. Yang kedua ada memori semantik, di mana mengenai kata, konsep, peraturan, serta ide-ide abstrak. Contohnya berbagai definisi dari nama-nama ilmiah, istilah, macam bahasa, dan lain tersebut. Memori autobiografis, yaitu mengenai masa lalu. Memori ini berkaitan dengan individu beserta seluruh sejarah hidupnya yang unik dan sangat bernilai. Yang terakhir ada memori prosedural, yaitu memori yang berkaitan dengan sebuah prosedur atau pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu. Contohnya, cara mengirim pesan lewat email, cara menyimpan file di komputer, atau cara menggunakan dasi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang ada 2 cara menggali ingatan kembali memori jangka panjang, yaitu ada episodik. Apa itu episodik? Urutan ingatan tentang kejadian. Semantik, memori yang tersusun berdasarkan fakta, konsep, dan keterampilan. Akan tetapi, informasi semantik akan terbentuk melalui episodik. Nah, model jaringan semantik yaitu yang pertama ada turunan. Simpulan akan membawa sifat induknya. Yang kedua ada hubungan yang jelas antar informasi. Yang terakhir adalah membuat kesimpulan berdasarkan sifat turunan. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang perbandingan antara ingatan jangka pendek dan ingatan jangka panjang. Yang pertama ingatan jangka pendek, kapasitasnya terbatas, sedangkan ingatan jangka panjang itu tidak terbatas. Ingatan jangka pendek dapat melatih pemeliharaan, yaitu pengulangan berkesinambungan konsistensi informasi untuk tahan dalam memori. Sedangkan ingatan jangka panjang semantik, pengetahuan dan perasaan yang terkonsep, yaitu jangka pendek, pengembangan, pengalaman sebelumnya, nilai, sikap, kepercayaan, dan perasaan untuk diinterpretasikan dan dievaluasi informasi dalam ingatan. Sedangkan ingatan jangka panjang yaitu berbentuk dalam skema, interpretasi, pemahaman pesan. Yang terakhir ada naskah, bagaimana suatu urutan adegan terjadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang encoding. Apa itu encoding?
Encoding merupakan suatu proses mengubah sifat suatu informasi ke dalam bentuk yang sesuai dengan sifat-sifat memori organisme. Nah, proses ini sangat mempengaruhi lamanya suatu informasi disimpan dalam memori. Nah, proses pengubahan informasi ini dapat terjadi dengan dua cara, yaitu yang pertama tidak sengaja. Apabila hal-hal yang diterima oleh panca indera akan dimasukkan dengan tidak sengaja ke dalam ingatan. Contohnya kondrit dapat kita lihat pada anak-anak yang umumnya menyimpan pengalaman yang tidak sengaja. Misalnya bahwa ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Jika ia tidak mendapat yang dia inginkan, dia akan menangis sambil berguling-guling. Nah, yang kedua sengaja, yaitu bila individu dengan sengaja memasukkan pengalaman dan pengetahuan ke dalam ingatannya. Contohnya, kita sebagai mahasiswa di mana dengan sengaja kita memasukkan segala hal yang dipelajari di perguruan tinggi. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan tentang strong atau di mana kita bisa mendapatkan memori traces. Tersebut bisa sulit untuk ditimbulkan kembali, bahkan juga hilang. Dan ini yang disebut dengan kelupaan. Seperti yang saya tadi ingatkan, di jangka pendek akan mendapatkan kelupaan. Nah, melalui kelupaan akan mendapatkan mengenai interval, yaitu waktu antara memasukkan dan menimbulkan kembali. Nah, masalah interval dapat dibedakan atas lamanya interval dan isinya interval. Yang pertama ada lama interval, yaitu berkaitan dengan lamanya waktu pemasukan bahan. Lama interval berkaitan dengan kekuatan retensi. Makin lama intervalnya, makin kuat retensinya. Artinya, makin kuat, makin kurang juga kuat dari untuk pengingatan kita. Yang kedua ada isi interval yang berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang terdapat atau mengisi interval. Aktivitas-aktivitas yang mengisi interval akan merusak atau mengganggu memori traces, sehingga kemungkinan individu akan mengalami yang namanya kelupaan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang retrieval untuk menuju pengingatan kita ke dalam memori jangka pendek. Nah, retrieval ini adalah proses mengingat kembali, merupakan suatu proses mencari dan menemukan informasi yang disimpan dalam memori untuk digunakan kembali jika dibutuhkan, yaitu jika kembali kita butuhkan dalam memori jangka panjang. Nah, di sini ada 3 poin, yaitu yang pertama ada recall, yaitu proses di mana mengingat kembali informasi yang dipelajari di masa lalu tanpa petunjuk yang dihadapkan pada organisme. Contohnya, mengingat nama seseorang tanpa ada kehadiran orang tersebut. Yang kedua ada recognition, yaitu proses mengenal kembali informasi yang sudah dipelajari melalui suatu petunjuk yang dihadapkan oleh orangnya tersebut. Nah, contohnya mengingat nama seseorang saat ia berjumpa dengan orang yang bersangkutan. Yang ketiga ada redintegratif, yaitu proses mengingat dengan menghubungkan berbagai informasi menjadi satu konsep atau cerita yang cukup kompleks. Proses mengingat redintegratif terjadi bila seseorang ditanya sebuah nama. Misalnya, nama saya Teresia Agustina, dan itu akan sering-sering kali kita untuk mengingatnya berkali-kali untuk bisa menghafal nama orang tersebut. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kurang maaf, saya tutup dengan selamat pagi.